Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 17 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, layak jika kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya kepada kita. Mari mempersiapkan hati jiwa raga kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk memahami bahwa perubahan status harus diikuti dengan perubahan cara hidup. Marilah kita satu dalam doa untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Engkau menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan tuntunlah kami agar kami dapat memahami dan lebih daripada itu Tuhan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terkhusus hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah yang menguatkan kami untuk menjalaninya. Bapa di sorga, ampunilah segala salah dosa kami, berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Amin. Status baru, hidup baru. Itulah tema kita saat ini. Saudara, ketika seseorang memperoleh atau menyandang sebuah status yang baru, maka diharapkan kita menjalaninya dengan sikap dan perilaku yang sepadan dengan status itu. Misalnya, ketika seseorang sudah menikah, statusnya akan berubah sebagai istri atau suami. Status baru ini tidak hanya merubah namanya, tetapi lebih daripada itu, merubah tanggung jawab dan perilakunya. Rasul Petrus menasihati orang-orang Yahudi yang tersebar di beberapa tempat, yakni mereka yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah dan dikuduskan oleh Roh. Petrus memberikan nasihat kepada mereka untuk menyikapi status baru sebagai orang yang telah ditebus dengan hidup dalam kehidupan yang baru. Petrus memberikan nasihat kepada mereka untuk menyiapkan akal budi dan senantiasa waspada. Ada kesiapan diri, kesiapan hati untuk menjalani hidup mereka dalam kebenaran dan tidak kembali kepada kehidupan lama, sekalipun banyak tantangan dan godaan. Status mereka yang baru pun itu dibarengi dengan kehidupan yang kudus. Hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan dan meninggalkan kebiasaan lama. Hidup kudus menjadi pembuktian status diri dari status yang baru. Saudara, sebagai umat yang telah ditebus, kita pun telah memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah kita telah menjalaninya dengan hidup sepadan dengan status tersebut? Kita harus terus menyiapkan akal budi dan selalu waspada, sehingga kita siap menjalani kehidupan dalam kebenaran Tuhan. Kita diminta untuk terus mengusahakan hidup kudus, hidup yang tidak lagi mengikuti hawa nafsu,
melainkan hidup baru yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus menjadi pembuktian status bagi kita di dalam Kristus. Amin. Mari bersama satu dalam menaikkan syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami status yang baru, yaitulah sebagai umat pilihan-Mu. Namun kami menyadari Tuhan, seringkali hidup kami masih mencerminkan cara hidup yang lama. Ampunilah kami Tuhan, jika kami masih hidup dalam keinginan duniawi, kurang berjaga-jaga dan tidak mencerminkan kekudusan-Mu. Dalam kerendahan hati ya Tuhan, kami datang berdoa bagi setiap keluarga, agar kami hidup dalam kekudusan dan menjadikan teladan satu sama lain. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, persekutuan orang-orang percaya, agar setiap pelayanan dalam jemaat sungguh-sungguh berjalan dengan baik, dan setiap jemaat akan merasa terberkati. Setiap pelayan akan hidup sesuai dengan panggilan sebagai umat yang kudus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam kelemahan tubuh ataupun dalam duka cita. Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan kekuatan untuk bangkit dalam hidup baru. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami, juga daerah yang kami cintai ini. Kiranya nilai-nilai kebenaran dan kekudusan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan berada di atas setiap rasa syukur jemaat-Mu. Dalam setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata melalui pertambahan usia, sembuh dari sakit penyakit, mendapatkan berkat-berkat khusus. Tuhan, kami hanya mengucap syukur kepada-Mu. Engkaulah yang dipuji, dimuliakan atas semuanya itu. Tolonglah kami Tuhan, supaya sebagai orang yang telah menerima status baru ini, kami sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan kekudusan setiap hari. Kami serahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati, menolong kami. Amin. Saudara, ingatlah bahwa kita bukan lagi orang yang lama, kita telah menerima status baru dalam Kristus. Karena itu mari kita menjalani hidup kita hari ini dalam kehidupan baru, hidup yang berjaga-jaga, taat dan mencerminkan kekudusan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini dalam pimpinan Tuhan dan teruslah berbahagia.